Dimulai dari sejarah fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Inggris yaitu fotografi, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu photos, artinya cahaya, dan grafo yang artinya menulis atau melukis. Sehingga secara umum fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sementara itu, menurut Ansel Adams, fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Yang kedua, ada perkembangan fotografi. Tahun 1039 dibuat kamera pertama kali yang bernama kamera obscura atau kamar gelap oleh Ibnu Al-Haytham. Dibuatnya kamera ini karena Ibnu Al-Haytham adalah satu-satunya orang yang mampu menghubungkan antara sumber cahaya, lensa, dan gambar yang dihasilkan pada saat itu. Ia bercerita bahwa kita hanya bisa melihat ketika cahaya jatuh pada objek itu lalu memantul ke mata kita. Di tahun 1568, Daniele Barbaro mencoba melakukan eksperimen dengan menggunakan lensa sederhana untuk mempertajam proyeksi bayangan yang masuk melalui lubang. Dalam bukunya yang berjudul Google, boleh bantu aku nggak? La pratica della perspettiva. Nah itu, Daniele kemudian menuliskan bahwa dengan merubah berbagai ukuran bukaan diafragma dapat mempengaruhi ketajaman citra. Kemudian di tahun 1668 sampai 1686, Johann Zahn melakukan percobaan dengan membuat kamera obscura tersebut menjadi lebih portable dan bisa dibawa kemana-mana. Selain itu, kamera Zahn juga sudah dilengkapi dengan lensa yang bisa digerakkan maju mundur dan sudah memiliki diafragma serta kaca pantul untuk melihat dan mengontrol tangkapan lensa dari luar kotak. Nah, di tahun 1839, pada tahun ini, diambil sebuah foto selfie yang dianggap sebagai foto selfie tertua. Foto tersebut milik Robert Cornelius. Tahun 1860, James Wallace Black pertama kali memotret dari udara. Tidak dilakukan menggunakan drone seperti sekarang, namun menggunakan balon udara yang terbang dengan ketinggian 2000 kaki. Tahun 1877 sampai 1900. Yang pertama kita jelaskan yang di tahun 1877 dulu ya. Nah, Louis Arthur Ducos du Huron pertama kali mencetuskan foto yang berwarna. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa dunia ini tidak hanya hitam putih saja. Foto yang diambil berada di selatan Prancis dan kemudian dinamai Landscape of Southern France. Lalu di tahun 1900 kode Brownie diluncurkan yang menandai awal pertama perkembangannya portable kotak kamera. Tahun 1925, penampakan tongkat narsis atau juga disebut dengan tongsis pertama yang muncul pada tahun 1925 di foto Arnold dan Helen Holt. Untuk mendapatkan hasil foto yang bagus tak harus dilakukan pada siang hari. Pada malam hari pun kamu bisa mendapatkan hasil foto yang bagus. Namun kamu harus mengetahui teknik-teknik dasar sebelum mengeksekusinya. Tahun 1980, George Eastman melalui perusahaannya Kodak Eastman terjun di dunia bisnis fotografi dengan membuat kamera box dan roll film yang praktis dibawa kemana-mana. Kamera ini juga memiliki fitur flash atau lampu kilat yang ditemukan pertama kali oleh Harold Egerton, terkenal dengan slogan "Anda menekan tombol dan kami melakukan sisanya". Penemuan-penemuan George Eastman selanjutnya makin melengkapi produk Kodak, mulai dari fitur lensa, film, dan kertas foto. Nah, kita akan masuk ke tahun 2000-an. Tahun 2006 sampai 2012, tongsis kemudian dipatenkan oleh Wayne Fromm yang kemudian diberi nama QuickPot. Istilah selfie muncul pada 13 September 2012 oleh Nathan Hope di sebuah situs yang bernama Upcoline. Selfie adalah jenis foto diri yang diambil oleh diri sendiri menggunakan kamera digital ataupun kamera handphone. Sering disebut juga sebagai foto narsis. Nah, kita masuk ke tahun perkembangan fotografi di tahun terakhir, tahun 2014. Foto selfie paling fenomenal terjadi pada tahun ini, memperlihatkan foto selfie ketika pemberian penghargaan Oscar yang mendapat total retweet mencapai 3 juta di sebuah platform sosial media atau Twitter. Foto tersebut kemudian dikenal dengan nama Oscar Selfie. Sampai saat ini, perkembangan fotografi masih terus berlanjut. Persaingan antara perusahaan-perusahaan kamera
kamera membuat perkembangan fotografi semakin kencang untuk mencari yang terbaik. Sekarang sudah banyak ditemukan kamera-kamera yang sangat bagus dan memiliki teknologi yang canggih. Banyaknya fitur yang terdapat dalam sebuah kamera memang membantu pengguna untuk mendapat hasil yang lebih baik. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi manusia. Fotografi manusia adalah mengambil gambar manusia sebagai objek utama. Yang kedua, fotografi nature, mengambil gambar benda dan makhluk hidup alami seperti tumbuhan, hewan, gunung, dan hutan. Yang ketiga, ada fotografi arsitektur. Ini artinya mengambil gambar bangunan untuk menunjukkan keindahannya dari segi budaya, sejarah, konstruksi, dan desain. Yang keempat, ada fotografi makro, yaitu mengambil gambar objek sedekat mungkin agar detailnya terlihat. Yang kelima, ada fotografi mikro, yaitu mengambil gambar objek yang berukuran sangat kecil, bahkan mikroskopis. Yang keenam, fotografi potret, yaitu mengambil gambar manusia sebagai subjek untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan mood. Yang ketujuh, ada fotografi still life, yaitu mengambil gambar benda mati secara artistik. Yang kedelapan, fotografi jurnalistik, yaitu mengambil gambar untuk kepentingan pers atau informasi. Yang kesembilan, fotografi aerial, yaitu mengambil gambar dari udara. Yang ke-10, fotografi komersial advertising, yaitu mengambil gambar untuk keperluan promosi. Yang ke-11, fotografi abstrak, yaitu mengambil gambar dengan komposisi yang dilihat di alam. Yang ke-12, fotografi surrealisme, yaitu mengambil gambar yang dapat dikenali dengan cara yang unik dan seperti mimpi. Yang ke-13, fotografi petualangan, yaitu mengambil gambar petualangan, biasanya di alam yang terbuka. Kita lanjut pada bagian-bagian pada kamera. Yang pertama ada body. Body kamera adalah tempat melekatnya semua komponen internal kamera. Yang kedua ada sensor. Mungkin banyak yang tidak sadar ada sebuah sensor dalam kamera, kecuali seorang fotografer. Sensor terletak di belakang lensa. Biasanya sensor berbentuk persegi panjang. Ukurannya bisa berbeda tergantung jenis kamera. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran sedang. Yang ketiga ada lensa. Bagian-bagian kamera berikutnya adalah lensa. Lensa memiliki fungsi menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto. Ada kamera dengan lensa yang bisa dilepas dan diganti, tetapi beberapa kamera menggunakan lensa built-in yang tidak bisa dilepas. Yang keempat ada tombol shutter. Tidak ada bagian-bagian kamera yang didesain lebih ergonomis dibanding dengan tombol shutter. Posisi tombol shutter lebih mudah dijangkau oleh jari pengguna dibanding dengan tombol lain. Tujuannya agar mudah ditekan saat perekaman berlangsung dalam waktu sepersekian detik saja. Yang kelima ada aperture. Aperture atau bukaan adalah cincin berbentuk bulat yang ada di dalam lensa. Bagian ini dapat mengembang atau mengecil tergantung pada pengaturan v-stop. Dengan aperture yang lebar seperti f4, kamu akan memberikan lebih banyak cahaya masuk ke kamera. Sebaliknya, jika aperture lebih kecil seperti f16, maka cahaya masuk jadi lebih sedikit. Yang keenam ada tombol flash. Bagian-bagian kamera berikutnya adalah tombol flash, yang umumnya terletak di sisi atas kamera. Tombol flash memiliki fungsi memberikan kilatan cahaya ketika objek yang akan dipotret cenderung kurang cahaya atau gelap. Kilatan cahaya dari tombol flash akan menjadikan hasil bidikan lebih cerah. Yang ketujuh ada lens hood. Lens hood bisa diterjemahkan sebagai tudung lensa. Memang benar, ini adalah bagian yang berbentuk cincin plastik pada bagian depan lensa yang dapat memanjang. Lens hood berfungsi melindungi lensa dari flaring dan benturan yang mungkin saja tidak kamu sengaja. Hanya tidak semua bagian-bagian kamera dilengkapi dengan lens hood. Yang kedelapan ada layar LCD. Hampir semua kamera punya layar LCD. Layar LCD berfungsi menampilkan informasi daya baterai, jumlah foto atau video yang tersimpan, melihat hasil bidikan serta melakukan manual setting dari fitur-fitur yang tersedia pada kamera. Yang kesembilan ada focus ring. Focus ring mudah dikenali pada kamera DSLR, berupa cincin di bagian lensa yang merupakan kontrol manual untuk fokus kamera. Pengguna bisa memutar cincin sesuai keinginannya agar gambar yang dihasilkan fokus seluruhnya atau justru sebagian blur. Yang ke-10 ada viewfinder. Viewfinder berfungsi sebagai pengeker seperti pada DSLR yang letaknya ada di atas
dan ukurannya agak besar. Viewfinder bisa disetel sesuai kebutuhan penggunanya. Saat akan memfokuskan objek yang akan dibidik, kegunaan viewfinder sebagai bagian-bagian dari kamera adalah untuk membantu penggunanya menemukan fokus dan komposisi yang tepat sebelum membidik objek. Yang ke-11 ada mode dial. Mode dial fungsinya mengganti opsi jenis mode yang akan digunakan untuk membidik nantinya. Biasanya jenis mode yang tersedia seperti auto, manual, TV, dan AV. Pada umumnya mode dial letaknya dekat dengan tombol shutter. Yang ke-12 ada tombol menu dan playback. Kedua tombol ini biasanya ada di bagian bawah pojok layar LCD. Tombol menu berfungsi untuk melakukan setting manual yang bisa dilakukan penggunanya sebelum melakukan proses pengambilan gambar atau video. Tombol menu juga berfungsi atau berisi fitur-fitur yang ditampilkan pada layar LCD.